dan salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya sampaikan di sini kenapa acara ini bisa berjalan, dan saya akan memberikan prolognya sedikit. Saya pelajari tentang Raperda Utilitas ini mulai 2019, Agustus 2019 yang lalu. Waktu itu PKS sangat kencang sekali membahas tentang Raperda Utilitas. Dan saya tertarik dengan materi ini, kenapa? Karena Perda 8 tahun 1999 itu sudah 23 tahun kalau nggak salah, ya 23 tahun. Jadi kalau misalnya 23 tahun itu kan mulai kita lahir sampai 23 tahun kan sudah masa remaja ya, sudah galak-galaknya, sudah emosi-emosinya, ya kan? Kok ini nggak selesai? Ini ada apa? Dan saya coba diskusi dengan beberapa anggota DPRD yang berkaitan dengan Raperda. Saya belum lihat ada muatan-muatan yang baik di pengkajian atau lanjutan dari Raperda ini. Makanya saya coba undang Kakak Wibi, kebetulan Partai Nasdem, dan saya coba ngobrol dengan dia sebelumnya bahwasanya Raperda Utilitas ini menarik kalau kita bahas dan kita buat diskusinya kakak gitu sama dia. Nah, tetapi sejalan dengan waktu, tadi malam dia minta virtual. Nah, tadi malam dia minta virtual, saya hitung kosnya tidak tertutupi. Makanya saya bikin jadi offline. Jadi mohon maaf Pak Ari Nugroho, saya tidak bisa mengabulkan itu dengan banyak pertimbangan. Yang kedua, saya coba pelajari lagi Agustus 2020. Pada saat itu Pak Teguh Pramono sangat kencang sekali tentang jaringan utilitas pada saat itu di tengah COVID. Ya, sampai dia mengatakan kenapa nggak konsentrasi ke COVID aja pada saat itu. Dan saya coba bangun komunikasi lagi. Ternyata Pak Teguh Nugroho, Pak Teguh itu melihat bahwasannya DKI ada kepentingan di jaringan utilitas. Saya katakan DKI tidak punya kepentingan untuk pengganti Perda 8 tahun 1999. Saya katakan dengan Pak Teguh dari Ombudsman, ya kan. Nah, terus saya pelajari lagi 2021, Agustus 2021. Pada saat itu sebelumnya sudah ada ekspos dari Kemenkumham, ya Pak Hari Nugroho, ya Kemenkumham. Padahal 2019 Pak Ari Nugroho sudah bicara tentang jaringan utilitas ini harus berjalan. Karena kenapa? Karena kebutuhan utilitas itu sudah sangat mendesak sekali. Makanya saya coba gali lagi sampai di Agustus 2021. Saya lihat ada surat penugasan dari Gubernur Anies untuk Pak Hari Nugroho, ya, Pak Asbang, Ari Nugroho, dan Biro Hukum. Terus saya diskusi lagi dengan Biro Hukum tentang jaringan Raperda. Jadi pemikiran Biro Hukum, saya butuh rancangan perdanya. Padahal saya katakan sama Biro Hukum, saya nggak butuh rancangan perdanya. Yang saya butuh itu gearnya kayak gimana sih? Kok ini Raperda kok nggak jalan? Aku bilang gitu sama dia. Akhirnya saya korbatlah semua rancangan perdanya, kajian yang dibuat sama Trisakti, termasuk ada ungkapan dari Pak Ali Ridho. Kebetulan di sini ada Pak Ali Ridho menyampaikan ke Pak Prasetyo Edi, Ketua DPRD, dan mudah-mudahan itu jadi bahan pertimbangan ya Pak Ali Ridho, ya. Nah, berjalannya waktu sampai 2022 ternyata enggak selesai juga. Akhirnya kemarin saya ngobrol sama Pak Suhaimi dari PKS. Saya ngobrol dengan Pak Suhaimi PKS. Ini kira-kira kayak gimana sih rancangan Raperda ini? Kenapa bisa tidak jalan? Apakah ini ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan lain? Nah, untuk menjawab itu semua, maka kita siapkanlah diskusi ini. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada 4 BUMD kita. Yang pertama itu Jakpro. Ternyata saya diarahkan untuk ke Jakarta Infrastruktur Propertindo. Ya, tadinya saya pinginnya ketemu dengan Jakarta Utilitas Propertindo,
karena ini kaitan dengan utilitas. Ternyata yang datang itu Jakarta Infrastruktur. Saya terima kasih Pak Jakpro, dari pihak Jakpro ya Pak ya. Saya belum tahu nama Bapak. Yang kedua, saya apresiasi dengan Sarana Jaya. Kebetulan dua orang ini penerima SK dari Gubernur tentang penataan jaringan utilitas. Mudah-mudahan di akhir jabatan Pak Hari Nugroho ini bisa dijawab sama 2ND. Ya. Nah, terus yang ketiga, saya apresiasi dengan pihak PT PAM Jaya. Saya bicara langsung dengan Pak Arif. Yang ketiga, saya berterima kasih dengan Pak Jaya. Ya, kebetulan kita punya teman emosionalnya cukup luar biasa. Jadi pada prinsipnya saya berterima kasih atas bantuan itu semua. Dan untuk kita melihat kedalaman daripada kendala jaringan utilitas, maka acara ini saya serahkan ke Pak Nugraha. Pak Nugraha, boleh duduk Pak di depan. Yang kedua, saya serahkan dengan Pak Hari Nugroho. Silakan Pak, Bapak duduk di depan. Kayaknya kamu di depan. Yang ketiga, Pak Adi Ridho. Pak Adi Ridho ini dosen Trisakti. Ya, dosen Trisakti, Fakultas Hukum. Ya, Pak Adi Ridho di pojok sana sekalian. Yang keempat, saya panggil Pak Amir Hamzah. Kebetulan ini orang tua saya nih. Ini orang tua saya, Pak Amir, izin Pak. Bang, ya. Mari Pak. Yang poin yang ketiga, enggak, yang ketiga ini kan udah Pak. Poin ketiga yang saya sampaikan di sini, saya juga berkonsultasi dengan Pak Didi Sianipar tentang jaringan utilitas ini gimana sih persepsinya, Pak Didi, coba berdiri Pak. Dan juga saya bicara dengan Asosiasi Tenaga Surya, dengan Pak Andika ya Pak. Tolong Pak, Bapak berdiri Pak. Nah, dua orang inilah yang menginspirasi saya. Acara ini saya wujudkan supaya kita melihat atau mendengar secara langsung bagaimana muatan dari jaringan utilitas. Maka dengan ini, siang ini saya buka acara ini dan saya serahkan ke Pak Nugraha untuk dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang terhormat Pak Victor selaku penggagas acara ini, kemudian Pak Nugraha selaku moderator, kemudian ada Pak Ridho selaku dari Universitas Trisakti, Pak Amir Hamzah dari wartawan praktisi, dan para undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, malah kita patahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, bisa bertemu dalam rangka acara Jakarta Perlu Jaringan Utilitas Perkotaan. Tentunya ini nanti akan saya highlight kenapa perjalanan sangat panjang. Ini memang dari awal ya, Januari, tepatnya tanggal 9 Januari saya dilantik menjadi Kepala Dinas Bina Marga 9 Januari 2019. Nah, dari awal masuk memang saya lihat memang utilitas kota di Jakarta ini memang sangat semerawut. Kalau kita benchmark ke daerah-daerah kota modern, itu nama utilitas itu sudah tidak ada lagi yang namanya di atas kabel udara lah, itu tidak ada lagi yang di atas, baik di negara Eropa, Asia maupun yang lainnya. Nah, apalagi Jakarta kadang menjadi kota global, kota smart city dan kota maju. Tentunya ini harus mengedepankan estetika kota. Nah, dari situlah 2019 pas saya waktu itu ada Pergub 95 tahun 2010, turunannya per 8.
Saya lihat Pergub 95 itu juga udah ketinggalan, sudah hampir 20 tahun. Makanya saya inisiasi ini dengan dinamika kota Jakarta ini, kita harus ubah dulu. Merubah perda cukup waktu lama, makanya saya buat dulu Pergub 106 tahun 2019. Akhirnya dengan pegangan Pergub itu kami bisa melakukan usaha-usaha untuk merapikan sebelum kita merevisi Perda 8 tahun 99. Nah, draft sendiri sudah kita buat itu dari mulai kita FGD maupun naskah akademik semuanya sudah kita lampirkan. Perjalanan panjang, kemudian ada COVID dan sebagainya. Sebetulnya kenapa bisa lama perda itu? Memang kalau kita lihat ya, ini memang awalnya itu memang ada penolakan dari para pemain operator. Jadi operator itu kalau saya lihat itu udah, mohon maaf nih, sudah keenakan terlalu lama. Sudah dimanjakan dengan bisnis dia, sehingga pada saat saya bikin Pergub 106 operasi perda, mereka kaget. Waduh, sekarang jadi awalnya itu izin hanya prosesnya itu hanya izin di awal. Izin di awal artinya apa? Izin atas pelayanan. Habis izin ya sudah, nggak ada lagi namanya pemanfaatan jaringan maupun terhadap ini aset Pemda itu nggak ada lagi. Sedangkan kita kalau kita bicara sebagai konsumen, kita tiap bulan ditarik ya. Bapak itu kan kalau saya lihat jasa internet Indovision atau apa itu per bulan 500.000, itu satu orang kali sekian juta berapa. Jadi artinya pada saat FGD itu akhirnya para operator baik asosiasi ABJI, Abjada itu mereka sudah menyadari. Saya sampaikan kalian berpuluh-puluh tahun sudah untung, tapi pada saatnya Anda saya atur, Anda ngeluh. Kenapa pada saat Anda senang tidak lapor saya, sekarang pada saat kita atur Anda mengeluh? Akhirnya mereka menyepakati, oke, kalau gitu kita sepakat untuk menata Jakarta menjadi lebih modern. Makanya dengan awal tahun 2019 awal saya motong-motong kabel segini nih, Pak Rudha, saya dilapori Ombudsman sama semua asosiasi bahwa saya kepala dinas arugan motong-motong kabel tidak gini-gini. Saya bukan motong kabel. Saya sudah menyampaikan pada saat rapat, ini Cikini mau ditata pedestriannya. Jadi Bapak lihat kondisi Cikini sekarang lebih baik dari sebelumnya. Kabelnya semrawut, begitu saya menata revitalisasi trotoar, langsung saya turunkan kabel. Dan itu pun sudah pakai surat, pakai rapat, kondisi lapangan, loh, mau saya kuning-kuning. Oke. Nah yang tidak mau ini akhirnya saya potong, akhirnya semuanya putus jaringan di sana. Saya di Komisi LKI, Ombudsman, akhirnya saya sampai ke Ombudsman bahwasanya saya bukan arogan, tapi apa? Saya memotong jalur kabel yang memang tidak punya izin. Karena sebelumnya di 2009 Perda 8 itu pun sudah diatur bahwasanya jaringan kabel rudal itu sudah tidak diperbolehkan. Diperkuat Pergub 95 yang saya revisi dengan Pergub 106. Berarti apa kalau di kabel rudal nggak ada izinnya, Pak? Terus terang nggak ada izinnya. Jadi kalau saya motong kabel itu clear, itu harus saya penerbitan. Tapi saya tetap dengan wise bahwasanya saya tetap memberikan surat dulu ke para operator. Ini loh saya mau revitalisasi trotoar sehingga Anda harus menurunkan kabel. Saya masih pakai seolah dia itu punya izin. Akhirnya dia 6 bulan, 8 bulan dulu. Tapi kalau yang sudah ada di bawah, artinya itu sudah punya izin. Kalau saya potong, saya harus nunggu 1 tahun. Clear itu. Tapi kalau yang di atas kan ada izin, kapanmu saya potong boleh. Nah, makanya dengan adanya revisi perda ini akan saya masukkan bahwasanya di revisi perda 8 itu tidak ada namanya manajemen eksekutif, belum ada, tarif layanan belum ada, kemudian istilahnya untuk nanti akan saya buka satu-satu bahwasanya itu memang perlu diatur. Sehingga apa? Perlu diatur. Kenapa perlu diatur? Latar belakangnya mungkin sudah disampaikan di sini, yaitu mewujudkan tujuan penata ruang di Kota Jakarta. Tadi sudah disampaikan Kota Jakarta, kota global, kota modern. Perkembangan jalan itu yang sangat padat. Bapak Ibu mungkin saya lihat dulu satu tiang itu bisa dipakai 20 sampai 30 operator. Dan itu nyewa ke PLN. Saya sampaikan ke PLN mulai ke depan namanya tiang Bapak itu udah nggak boleh lagi. Berarti Bapak sudah tidak boleh menyewakan tiang Bapak ke tempat lain. Telkom itu demikian, jadi besok ke depan yang ada hanya satu tiang
tiang PJU kita, Bina Marga. Tiang PLN nggak ada, tiang operator nggak ada. Jadi clear satu tiang aja, yaitu tiang lampu jalan saja. Lainnya semuanya turun. Kemudian penampilannya tuntas, kemudian tadi sudah sampaikan usia pekerja sudah lebih dari 21 tahun. Kemudian penataan kelembagaan tadi yang harus kita atur melalui SJUT. Next. Nah ini keterkaitan dengan SJUT, ini kan kaitan dengan prioritas penempatan di sarjana terpadu. Ya, artinya apa? Kita pengen kayak di luar negeri, kita punya utilitas seperti kayak gorong-gorong gede bisa untuk orang jalan, lari apa. Tapi kan kita nggak mungkin di Jakarta. Idealnya kalau jalan terpadu adalah pipa PAM, Palija, PGN, utilitas, kabel, udah semua satu dalam satu kesatuan. Namun Jakarta ini kan udah eksis, udah tumbuh dari dulu. Untuk menyatukan seluruh jaringan nggak mungkin. Makanya saya bilang, oke, kalau gitu kita harus menata jaringan udara dulu deh. Nggak usah mulu-mulu apa jaringan kabel FO, PLN, JTR tekanan rendah maupun yang fiber optik yang lainnya. Udah kita sama Telkom, udah kita clear di situ dulu supaya apa? Di atas nggak ada lagi kabel udara. Nah untuk ke depan namanya kita membangun kota itu memang harus disediakan utilitas itu harus terpadu itu harus dari awal dapurnya itu. Namun karena Jakarta sudah tumbuh ya sudah kita atur dulu yang itu dulu. Kemudian kaitan dengan relokasi, nah ini relokasi. Jadi nanti yang akan kita atur. Namanya kalau sudah kita bangun SJUT, ya, itu hukumnya wajib para operator 3-6 bulan harus turun. Di dalam pedalaman nggak ada. Itu harus turun. Karena apa? Sudah disediakan oleh siapa? Pemerintah dalam ini adalah melalui penugasan teman-teman dari Jakpro maupun dari Saranajaya. Begitu 6 bulan dia nggak turun, kita potong. Jadi kita tegas di situ. Karena apa? Itu tadi untuk memberikan rasa kenyamanan, keindahan SDK Kota Jakarta. Karena memang udah dari dulu dilarang kok masih ada yang di atas. Ya kan? Orang-orang bule ke sini lihat ibu kota Jakarta, ngelihat kok pakai kayak gitu. Bapak lihat di Tanah Abang, di ini, waduh, di Mas Mansur ini besok mau saya potong-potong juga. Itu kelewat sampai ganggu orang jalan ini. Ini orang kalau lihat ngeri gitu. Satu tiang sampai mau ambruk gara-gara 40 operator yang di situ. Ya. Coba bayangin. Ya, makanya ini kita sepakat nih memang utilitas kota ini memang harus dimainkan, diatur tegas. Ya istilahnya udah sudah sesuai zamannya memang harus demikian. Ya. Next. Nah, kita sebenarnya tidak melihat ini ada potensi pendapat asli daerah. Memang betul selama ini nggak ada. Tapi ini sebetulnya hal yang ketiga lah, yang terutama adalah untuk SDK dan kota dulu. Nah, kemudian ada ikutannya, ya alhamdulillah berarti menambah PAD yang selama ini belum dimanfaatkan. Ya kan? Dulu namanya kayak seperti PGN, itu dia punya jaringan pipa di Jakarta. Begitu oil and gas masuk dari Labuan Maringge dari Sumatera ke sini, itu Pertamina bayar tol Pak. Bayar. Oil gasnya itu dari Pertamina, begitu masuk Jakarta miliknya PGN. Malah kebalik, akhirnya apa? Pertamina beli yang Pertamina yang beli PGN yang jual ke Pertamina, padahal oil and gasnya punya Pertamina. Karena dia punya jaringan gas di Jakarta, jadi dia yang bisa jualan. Ya untuk alhamdulillah sekarang Pertamina PGN jadi satu. Dulu ribut Pak gara-gara itu. Ya sekarang sudah jadi. Saya kira kalau kita dengar penjelasan Pak Hari Nugroho tadi, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa perumusan Perda ini begini lama? Belum kelar-kelar juga. Apakah kelemahannya di eksekutif atau kelemahannya di legislatif atau kelemahannya di dua-duanya? Pertanyaan kedua adalah apa yang harus kita lakukan sehingga Perda ini bisa segera ditetapkan? Karena memang ada kebutuhan-kebutuhan prioritas yang dalam perkembangan kota ini ke depan ada hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran bahwa adanya sebuah perda tentang utilitas ini harus kita jadikan skala prioritas paling tidak untuk kinerja DPRD sampai dengan tahun 2024 nanti. Nah mungkin memang sekarang ini karena orang ribut soal capres,
Kemudian ada juga faktor yang saya anggap keliru gitu kan. Kalau ada keberhasilan itu cuma Anies. Maaf, saya juga tadi pendukung Anies dan melakukan operasi khusus untuk pemenangan Anies pada pilkada lalu gitu kan. Tapi kalau semua keberhasilan pembangunan itu Anies, ini juga satu kekeliruan gitu kan. Karena kalau Pak Nugroho nggak kerja, bangun jembatan, bangun jalan segala macam, Anies juga nggak bisa bikin apa-apa gitu. Pak Nugroho mau bangun jalan butuh duit, harus minta persetujuan DPRD, jadi DPRD juga harus merupakan bagian dari keberhasilan itu. Nah, khusus tentang masalah utilitas ini saya mau coba berpikir secara dengan menggunakan logika dan dialektika saja, yang pada akhirnya bahwa sebenarnya perda utilitas ini adalah upaya kita untuk melaksanakan amanat konstitusi. Dalam konstitusi itu kan ada kata-kata memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya googling dari kemarin-kemarin untuk memenuhi permintaan Victor. Utilitas yang kita pakai sebagai kata untuk beberapa prasarana perkotaan ini kan berasal dari bahasa Inggris, artinya utility. Utility itu kan artinya manfaat. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia itu disebut utility dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita bercanda itu berarti, saya berpikir logika nanti, itu berarti seorang wanita adalah utilitas juga bagi seorang pria. Sebaliknya seorang pria adalah utilitas bagi seorang wanita. Tapi agar supaya utilitas itu aman, tertib, dan damai, harus melalui proses pernikahan sebagai payung hukum dari fungsi utilitas yang timbal balik tadi. Nah, kemudian istilah ini berkembang, kita sekarang mengenal kalau bicara utilitas ya kabel telepon, kabel listrik, drainase, pipa-pipa gas, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana semua itu membawa manfaat bagi masyarakat? Agar supaya manfaatnya itu bisa terasa lebih baik, maka tentu harus ada payung hukum. Kita memerlukan kabel telepon untuk menjamin komunikasi antar manusia, antar warga negara, antar warga kota. Itu merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Maka tentu harus ada payung hukum yang mengatur supaya posisi dan kondisi utilitas itu dalam keadaan aman, manfaatnya pun untuk masyarakat dalam menjamin keamanan kehidupan masyarakat. Nah, sekarang masalahnya kita lihat bahwa kita butuh utilitas itu, tapi pengadaan utilitas itu, pembangunannya, pengadaannya, pemanfaatnya harus dilindungi oleh hukum. Nah, dalam rangka perlindungan hukum tadi, maka tentu kita sangat membutuhkan sebuah perda tentang utilitas perkotaan. Persoalannya adalah kenapa sejak tahun 2019 sampai sekarang begitu lama? Saya nggak tahu apakah kita masih harus membedakan antara fungsi anggota dewan itu sebagai wakil rakyat atau sebagai wakil partai politik. Karena saya kira barangkali ini juga masalah yang harus dihadapi oleh teman-teman eksekutif ketika berdialog dengan, berkomunikasi dengan anggota DPRD, baik pada tingkat komisi maupun pada alat kelengkapan dewan lainnya seperti di Bapemperda. Untuk bisa juga melihat bahwa ketika dia berkomunikasi dengan seorang anggota dewan, itu yang disampaikan oleh anggota dewan ini kepentingan politik atau kepentingan rakyat. Kondisi sekarang itu akan menyebabkan, akan mempengaruhi tata pikir anggota dewan bahwa dia akan berkinerja itu lebih pada kepentingan politik. Apalagi ketika partai-partai politik melakukan hal yang belum sampai waktunya gitu kan. Kita udah semarak Anies calon presiden, padahal undang-undang menyatakan bahwa pasangan calon presiden itu nanti akan disampaikan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pemilu.
salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Terima kasih Pak Nugraha. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih ke Bang Victor sudah mengizinkan saya untuk duduk di depan. Tadi saya mintanya duduknya di kursi bersama dengan bapak-bapak yang lain saja tanpa harus ke depan. Yang saya hormati Pak Amir, Pak Hari, saya tadi memperhatikan secara serius bahkan sampai detik. Kalau boleh saya izinkan sampaikan, Pak Hari tadi menyampaikan paparannya dalam waktu 10 menit 31 detik, kemudian Pak Amir 11 menit 21 detik. Mudah-mudahan materi saya tidak akan melebihi waktu yang disampaikan oleh Pak Amir ataupun Pak Hari, atau justru malah akan semakin sedikit, itu yang saya harapkan. Karena sebenarnya materi intinya itu sudah disampaikan oleh senior-senior saya ini. Jadi saya merasa lebih tenang duduk di depan sini karena di samping saya sudah bisa mengkoreksi apa jika nanti saya salah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 bagian yang akan saya sampaikan. Walaupun sebenarnya di slide saya sudah mencoba untuk mengkaji 4 hal. Pertama bagian filosofis, kemudian sosiologis, yuridis, dan catatan terhadap raperdanya. Tapi aspek sosiologis saya kesampingkan setelah saya tahu ada narasumber yang kualifikasinya lebih mantap. Pak Hari tadi aspek sosiologinya sudah begitu elaboratif, Pak Amir Hamzah juga demikian. Karenanya saya tidak akan masuk pada dimensi sosiologis urgensi dari raperda jaringan utilitas ini. Izinkan saya untuk masuk pada bagian pertama terkait dengan dimensi filosofisnya. Sedikit tadi sudah disinggung oleh Pak Amir bahwa menghadirkan utility, kemanfaatan, itu merupakan politisasi terhadap nilai konstitusi, atau mencoba memberikan aspek konkret dari yang abstrak di dalam konstitusi itu agar lebih membumi. Nah, ini kemudian selaras juga dengan coba saya baca beberapa rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang, termasuk visi dan misi dari DKI Jakarta, bahwa betul Jakarta memiliki 3 nilai yang ingin dihadirkan dalam bergeraknya roda pemerintahan Jakarta ini. Nilai pertama berkaitan dengan keadaban, keadilan, dan kesejahteraan. Karenanya dengan nilai 3 ini sejatinya bukan hanya pada masuk level konstitusi, tidak hanya masuk pada level undang-undang dasar, tapi sebenarnya juga ingin membumikan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Sehingga sungguh mulia sekali manakala raperda jaringan utilitas ini nantinya dapat disahkan menjadi sebuah peraturan daerah. Nah, yang berikutnya ada dimensi yuridis. Dimensi yuridis ini sedikit menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hari dan Pak Amir tadi, bahwa di dalam Perda 899 saya coba baca dasar hukum yang digunakan ketika dibentuk pada tahun 99 itu, ada 21 dasar hukum yang digunakan. 21 dasar hukum yang digunakan kalau kita hadapkan pada kondisi hukum atau status hukum sekarang, yang saya baru temukan ada 9 aturan turunan atau aturan yang jadikan dasar. 9-nya itu sudah tidak berlaku, sudah dicabut, bahkan hasil penggantiannya pun sudah dicabut ulang. Jadi ada proses yang berkali-kali yang sudah tidak berlaku terhadap dasar hukum itu. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk PP, dan dalam bentuk keputusan. Itu semua tidak berlaku 9 itu. Sisanya ada mengutip dari Perda DKI Jakarta. Saya pun berkeyakinan terhadap perda-perda yang dijadikan rujukan Perda 899 pun itu juga sudah dicabut. Poinnya adalah dasar hukum yang sekarang dijadikan
landasan di dalam Perda 899 itu hanya menyisakan kurang lebih 3 aturan hukum yang masih berlaku. Sisanya sudah expired semua. Tentu kita bisa memaklumi itu karena dibentuk pada 99, dihitung kurang lebih sudah 21 tahun. Karenanya itu kemudian ada kewajiban hukum sebenarnya dari pemerintah DKI Jakarta untuk segera melakukan proses harmonisasi. Yang salah satunya boleh ditempuh melalui perubahan terhadap Perda 99 atau justru malah penggantian. Tapi dengan melihat substansi yang ada di dalam Perda 99 itu pun tidak begitu linier dengan kondisi yang sekarang, maka pilihannya adalah penggantian, yaitu menghadirkan perda yang baru. Dan itu sudah disiapkan oleh Pak Hari dan bapak-bapak yang ada di pemerintahan DKI Jakarta. Yang berikutnya, dorongan hukum yang menjadi penting bahwa perda utilitas ini hadir adalah bahwa aspek formal di dalam Perda 899 itu pun perlu ada perbaikan. Saya ambil contoh misalnya di dalam konsiderannya masih mengatur atau memasukkan lingkup yang jenisnya adalah basic, jenisnya adalah keputusan. Ada keputusan Mendagri di sana, yang itu dimasukkan di situ. Nah, kondisi hukum yang sekarang bahwa keputusan itu berbeda dengan rezim yang namanya rekening, pengaturan. Perda itu masuk rezimnya adalah rekening. Oleh karenanya tidak logis kalau kemudian keputusan itu dijadikan rujukan dalam pembentukan sebuah peraturan. Nah, karenanya ini menjadi sisi yang menarik bagi saya, perlu ada adaptasi terhadap kewajiban hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di sini. Nah, melalui Raperda Utilitas itu bisa menjadi bridging untuk adaptasi agar sesuai dengan kondisi hukum yang memang dibutuhkan. Demikian pula misalnya di dalam Perda 899 pun itu belum mengikuti kaidah formal berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana berbicara, saya ambil contoh berbicara terkait dengan ketentuan sanksi administrasi. Kalau kita sandingkan di Perda 899 itu masih memisahkan bahwa sanksi administrasi itu dalam bab tersendiri. Kondisi hukum yang sekarang tidak boleh ketentuan sanksi itu dipisahkan menjadi bab sendiri seperti ketentuan pidana, itu tidak boleh. Tapi harus dilekatkan terhadap pasal di mana yang mengatur terkait dengan administrasi pemerintahannya itu. Raperda jaringan utilitas sekali lagi dapat menjadi jembatan untuk mensempurnakan terhadap aspek formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang itu belum ditemukan di dalam Perda 899. Oleh karena itu saya coba berikan sajikan beberapa aturan yang memang kondisi sekarang itu sangat tidak mungkin untuk dijadikan dasar hukum. Ini kurang lebih 9 aturan yang saya sebutkan tadi yang sudah tidak lagi berlaku gitu. Nah, itu dari dua hal, dari aspek filosofis dan aspek yuridisnya. Poin berikutnya, izinkan saya untuk memberikan catatan dan masukan terhadap praperdanya. Sekali lagi saya harus sampaikan mohon maaf ini karena perda yang saya kaji adalah yang saya peroleh di tahun 2020 akhir. Nah, sepertinya sekarang sudah ada yang 2021. Saya tadi diinfo oleh Bang Victor, ada yang sudah ada tahunnya 2021. Artinya, karena di situ sudah diberikan tahun 2021, harusnya sebelum 2021 atau paling akhir di Desember akhir itu sudah disahkan, karena sudah ada tahunnya itu. Bukan titik-titik lagi itu, tinggal dikasih nomor saja. Oke. Sekalipun sudah ada tahunnya, tadi saya coba baca secara cepat, ada beberapa poin yang itu belum ditindaklanjuti berdasarkan catatan saya di tahun 2020 itu. Kita lihat bersama-sama, saya ingin masuk dari naskah akademiknya dulu, karena bagaimanapun naskah akademik itu justru menjadi bagian penting dalam sebuah peraturan perundang-undangan, karena itu amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, di dalam naskah akademik sepertinya belum ada perubahan Pak Hari.
Saya ingin masuk pada bagian bab pertama dulu terkait dengan pendahuluan. Di dalam pendahuluan, di latar belakang, kemudian latar belakang saya kira sudah bagus sekali saya baca. Hanya ketika masuk dalam identifikasi masalah, ada 5 identifikasi masalah di situ. Hanya saja permasalahannya itu ada yang redundant, ada yang tumpang tindih, atau ada yang sama. Saya temukan di identifikasi masalah angka 4 dan angka 5 itu secara substansi adalah sama. Maka masukan saya adalah boleh dipilih salah satu saja, baik yang angka 4 ataupun yang angka 5-nya di situ, sehingga tidak perlu kemudian dua-duanya. Yang berikutnya, karena ini adalah naskah akademik, tentu kaitannya dengan metode. Di dalam metode yang tersaji dalam naskah akademik belum merepresentasikan, ini menurut sekali lagi menurut saya, belum merepresentasikan apa sejatinya yang harus masuk di dalam metode itu. Maka masukan saya adalah di dalam metode kiranya dapat menarasikan jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji naskah akademik ini apa. Di situ belum terpotret apakah menggunakan jenis penelitian yang normatif saja, hanya mengkaji pada aspek studi pustaka, atau empiris yang itu dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, dan seterusnya. Sehingga nanti akan ketahuan bahwa kajian ini dilakukan melalui metode jenisnya apa. Sumber datanya pun perlu di-clearkan di situ. Apakah akan menggunakan sumber data primer atau sekunder? Itu pun kembali pada jenis penelitian yang digunakan. Kalau memang jenis penelitian yang dipilih nanti adalah empiris, tentu adalah sumber datanya data primer yang akan digunakan. Yang berikutnya, teknik pengumpulan datanya saya juga belum. Kebetulan sebagai ketua Dewan Pembina hadir dengan Dr. Arya Rizalwidi, beliau adalah ketua Dewan Pakar. Ya, seharusnya beliau bicara, tapi karena tempo hari beliau sedang keluar kota, saya dihubungi oleh Pak Victor, sehingga mungkin nanti saya akan berbagi dengan Pak Arya Manizim. Mengenai raperda ini, memang saya atau kami sangat terbatas pada utilitas untuk ketenaga listrikan tentunya. Tapi apapun memang sebetulnya raperda ini diperlukan untuk juga memayungi bagaimana penggunaan tenaga listrik khususnya energi surya ini juga bisa digunakan di berbagai instalasi atau bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas pemuda. Seperti yang kita ketahui, di atasnya ada fluid yang salah satu amanahnya adalah untuk mewajibkan bangunan-bangunan baik milik pemerintah maupun komersial untuk ditutupi 25%-nya dengan solar panel tenaga surya. Dan ini memang untuk mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap yang pada umumnya digunakan oleh PLN. Namun demikian, memang ini raperda sekali lagi juga saya belum tahu bagaimana integrasinya, tetapi juga untuk melindungi agar penggunaan energi surya ini bisa terlindungi dari PLN, artinya dari kebijakan PLN. Jadi ada peraturan Menteri ESDM yang membolehkan masyarakat menggunakan energi surya di atap rumahnya, di atap gedungnya yang diparalel dengan PLN. Tetapi mungkin bahwa sekalian mengikuti dari berita-berita PLN sekarang mengeluh oversupply. Padahal energi surya tersebut kalau kita pasang di atas hotel ini mengurangi konsumsi hotel ini dari konsumsi dari PLN, yang sebetulnya dari sisi lingkungan hidup itu baik, karena 1 kWh PLN, 1 kWh yang dihasilkan PLN itu menghasilkan 7 kg CO2. Kalau kita pasang energi surya, kita dapat 1 kWh dari energi surya, berarti kita sudah mengurangi atau menghindarkan emisi CO2 sebesar 7 kg untuk di Pulau Jawa. Jadi dari satu sisi bagus untuk lingkungan hidup, tapi di sisi lain PLN kehilangan sales. Lain kalau halnya PLN itu pembangkitannya sudah mepet-mepet gitu ya. Sisanya tinggal 10%, pembangkitannya 100, bebannya 90, senang sekali mereka. Tapi sekarang pembangkitnya itu 100, bebannya hanya 40 atau 50. Jadi perlu banyak menjual listrik supaya tidak
beban ekonominya terlalu tinggi, akibatnya usaha-usaha untuk menghemat penggunaan listrik bahkan konservasi energi pun menjadi tidak populer karena PLN harus menjual listrik sebanyak-banyaknya, dan ini sepertinya agaknya dilindungi oleh pemerintah pusat. Nah, bagaimana khusus Jakarta katakan sebagai kota ibu kota yang menjadi barometer nasional bahkan juga mungkin regional dibandingkan dengan Singapura, Bangkok dan sebagainya, itu juga bisa mengikuti seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengikuti Singapura, mohon maaf kalau saya salah, mungkin Singapura itu tidak sebesar Jakarta ya, mungkin, atau mungkin sama lah dengan Jakarta. Itu sudah 200-300 megawatt yang terpasang tenaga surya. Indonesia itu 200 juga Pak, tapi se-Indonesia Pak, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai ke Pulau Rote itu 200 mega Pak, alhamdulillah ya, daripada nggak ada gitu ya. Nah, tapi Jakarta, berarti Jakarta sangat kecil sekali. Nah, di sini sudah ada peraturan pemerintah yang membolehkan, peraturan Menteri ESDM yang membolehkan hal tersebut. PLN pun melarangnya juga malu-malu sebetulnya. Kalau saya tanya direksinya, dirutnya, oh enggak, saya enggak melarang. Cuma ke bawahnya, kamu jangan kehilangan penjualan loh ya. Nah, yang di bawah juga nggak mau menerima. Jadi ini mungkin bisa ditengahi dengan adanya raperda, khususnya untuk bangunan-bangunan pemerintah. Dari satu sisi kepentingan asosiasi adalah ingin mendapatkan momentum untuk menggugah kesadaran masyarakat menggunakan energi surya. Dan satu hal lagi, sekarang memang berlebih, tetapi mungkin kalau ekonomi membaik, lantas pemerintah juga cukup konsisten, konsekuen, dan konsekuen di dalam menarik investasi, tentunya industri akan tumbuh. Akibatnya suatu saat pasti akan terjadi krisis listrik. Nah, pada saat itu energi surya akan menolong karena ada di pusat-pusat beban. Kita pusat beban di atas atap hotel ini kita pasang, kita akan mengurangi arus dari pembangkit besar. Akibatnya rugi-rugi di jalan juga semakin kecil, kualitas energi juga lebih baik. Itu bukan sekedar teoritis, itu bisa sudah dibuktikan secara empiris di banyak negara, itu sangat baik. Namun sekali lagi untuk masalah tanggapan raperda, mohon maaf saya tidak menguasai dari sisi hukum, tapi dari sisi kemanfaatannya dan juga dari sisi kepentingan energi terbarukan, saya kira ini sangat penting juga untuk tidak sekedar untuk Jakarta, tetapi untuk Indonesia pada umumnya, bisa menjadi presiden bahwa raperda ini bisa juga untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Mungkin Bali bisa menjadi salah satu contoh bagaimana Pemdanya mengharuskan menggunakan energi surya untuk berbagai gedung-gedung komersial yang ada di sana. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi menarik nih Pak. Memang jadi tambahannya nih Pak, ketika bicara produktivitas Pak, kalau bisa sekalian juga termasuk yang namanya tenaga surya. Karena memang betul. Saya pernah di Bapeda Pak. Yang patuh Bapeda di bawah saya itu, saya paling pusing dengan beban tal atau listrik khususnya, bukan telepon udah berkurang jauh, air juga sudah biasa, tapi listrik itu kan bebannya paling berat, apalagi hampir semua kantor itu setelah ada pemberdayaan kelurahan, mereka rata-rata beli AC. Dulu kan nggak ada, dulu kan terpusat pembelian AC, sekarang masing-masing daerah, jadi masing-masing kelurahan itu boleh beli AC, itu bebannya besar sekali. Nah sementara dengan adanya kayak gini kan akan terjadi penurunan juga, termasuk juga kan emisinya jadi kan nggak bagus juga kan dengan adanya listrik. JIP, karena direksi kami tidak bisa hadir Pak, jadi mewakili dari tim JIP dan juga dari Jakpro. Jadi kalau melihat raperda ini kami memang sangat bersyukur karena ini berjalan kembali untuk revisi ataupun nantinya berujuk perda baru ya. Jadi ini menjadi landasan hukum yang lebih kuat lagi pada kami yang menerima penugasan ya. Sebenarnya penugasan juga dari gubernur kemudian ke Pak Hari sebagai di SKPD yang berwenang, dan kami pun sebenarnya berkolaborasi ya, bukan kita menerima langsung tapi sebenarnya kita berkolaborasi dengan DBM. Jadi selama ini memang kita melakukannya dengan B2B yang dengan raperda ini diharapkan bisa menambah landasan hukum backup buat kami untuk ke operator yang lain.
Terima kasih. Mungkin dari saya, mungkin Mas Sanci dari legal chip mungkin akan menambah. Ya, terima kasih Pak Yudi. Sebelumnya mungkin saya revisi dulu Pak. Namanya Pak Yudianto Pak. Yudianto betul. Tulisannya agak-agak bingung. Siap. Ya, terima kasih. Sebelumnya kalau tadi sudah dipaparkan oleh Pak Hari, kita terima kasih sudah dijabarkan penjelasannya cukup jelas Pak dari mekanisme awal. Dari kita ditunjuk sampai dengan kita diberikan penugasan yang awalnya kita ditugaskan untuk seluruh wilayah Pak CTKI, namun di 2020 kita ada revisi karena ada BUMD salah satunya Rumda Saranajaya yang ikut mewakili untuk membangun Saranajaya Integritas. Dari tadi yang dipaparkan oleh Pak Ali Sudin juga saya sepakat Pak, kita harus banyak perubahan mengenai hukum, tata hukum. Betulan saya juga alumni Trisakti Pak, izin Pak. Ya, jadi tadi saya sempat mengquote putusannya Pak Ali bahwa untuk selaras dengan Pak, ya, seperti dikatakan Pak Amir Hamzah, itu harus kita lihat dari sisi eksekutif dan legislatifnya mana yang lebih baik. Ya kalau bisa selaras, kita kenapa nggak dijalankan dua-duanya lebih inline Pak? Mana tidak ada yang saling menguntungkan, karena kita di sini sifatnya penugasan Pak, kita tidak mencari hanya semata-mata keuntungan, melainkan kita juga menata kota sebagaimana penugasan yang diberikan oleh Pemprov DKI melalui BUMD, salah satunya juga kita sebagai anak usaha BUMD Japro, JIP, kita juga terus mensukseskan, menjelaskan penataan kota ini Pak. Jadi kalau dibilang hanya untuk mencari keuntungan dan lain-lain dan sebagainya, itu kita akan patahkan Pak, karena emang penugasan kita ini fokus untuk pemenahan dan revitalisasi dari kabel udara ke bawah. Dan sebelumnya mungkin menanggapi tadi kenapa JIP Pak, Jakarta Infrastruktur, bukan Jakarta Hoteliers dari Pak Bang Alik ya. Mungkin karena kita ini fokus di bidang infrastruktur ICT Pak, ICT telekomunikasi. Jadi kalau yang Jakarta Hoteliers itu untuk masalah utilitas air dan SPBG Pak. Jadi kalau JIP ini ICT dan telekomunikasi Pak, gitu Pak, kurang lebih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Reformasi utilities ya, terus keterkaitan dengan B2B dan payung hukum. Ya, saya juga ngeliatnya sih gini Pak, kalau B2B itu nggak mungkin nggak dipayungi dengan hukum yang jelas, karena itu kalau menurut saya itu sangat rancu sekali, karena ya banyak celahnya. Jadi itu memang harus benar-benar dipersiapkan di payung hukum yang jelas. Nah, kalau mengenai untuk under subway itu, untuk jaringan-jaringan utilities mungkin sekedar informasi aja. Mungkin untuk sekarang ini mungkin kita lihat di Jakarta ini dari arah selatan sampai pusat, mungkin sampai utara itu kita ada subway ya, mungkin untuk sementara itu mungkin bisa dimanfaatin. Terima kasih.